Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Latifah. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Huda, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Latifah? Alhamdulillah sehat. Pak Huda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ini, Bu Latifah. Jadi hari ini apa yang akan kita obrolkan ini, Bu Latifah? Iya, jadi saya ingin ngobrol banyak hal dengan Pak Huda. Kalau saya itu ada permasalahan sebenarnya Pak di kelas saya. Oke, permasalahannya terkait apa ini, Bu Latifah? Iya, jadi dalam setahun ini saya merasa bahwa prestasi anak saya di kelas 5 itu menurun, Pak. Jadi yang tadinya di rapot pendidikan berwarna hijau sekarang malah menjadi warna kuning, itu menurun. Oke, jadi masalah yang dihadapi Bu Latifah itu terkait prestasi siswa ya yang menurun. Itu Iya, dilihat dari raport pendidikannya seperti itu ya, Bu iya, Latifah. iya. Oke, jadi apa yang Ibu Latifah harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu Latifah? Iya, yang pertama saya ingin meningkatkan prestasinya, tapi mungkin sebelum sampai ke prestasi anak, saya ingin mencari banyak penyebab apa yang menjadi prestasi anak menurun, kemudian kalau bisa nanti ada solusinya, Pak. Itu yang saya harapkan untuk Oke, ngobrol kita hari ini. oh, ya, oke seperti itu ya, Bu Latifah. Iya. Oke, kira-kira menurut Bu Latifah nih, hal yang menyebabkan prestasi siswa Bu Latifah menurun itu apa yang Ibu rasakan saat ini? Coba Bu Latifah bisa disampaikan. Baik, Pak. Jadi yang saya amati dalam 1 tahun ini saya mengajar di kelas 5, saya melihat anak-anak itu tanggung jawabnya kurang, Pak, terhadap pembelajaran ya. Jadi kalau di kelas mereka tidak memperhatikan saya mengajar, kemudian kalau dikasih tugas ya kadang nggak dikerjakan atau malah PR dikerjakan di sekolah, bahkan kalau ada PR mereka tidak berangkat sekolah, Pak. Alasannya lain tapi tidak berangkat sekolah, itu tanggung jawabnya masih kurang. Ketika saya tanya ke orang tua juga orang tua kurang merespon terhadap pembelajaran atau terhadap tugas-tugas anak yang saya berikan, Pak. Jadi mungkin tanggung jawab anak untuk belajar itu masih kurang. Mungkin jadi malas apa ya Pak, malas belajar. Mungkin berpengaruh terhadap prestasi anak. Iya. Oke, Itu jadi mungkin, Pak. salah satunya menurut Bu Latifah itu karena tanggung jawab siswa kurang ya, terus juga Iya, orang tua betul kurang sekali. respon terhadap mungkin pembelajaran anak ataupun terkait anak di sekolah seperti itu ya. Oke, Bu Iya, Latifah, kalau boleh saya tanya, kalau kita skala ya, skala 1 sampai 10 ini untuk tanggung jawab siswa Bu Latifah itu berada di skala berapa, Bu Latifah? Mungkin secara umum di rata-rata itu di skala 4 sampai 5, Pak. Oke, berarti Iya, di skala 4 sampai 5. Oke. iya. Yang Ibu Latifah inginkan atau harapkan itu tanggung jawab anak itu berada di skala berapa, Bu Latifah? Ya, mungkin bisa sampai skala 8 atau 10, Pak. Oke, Iya, itu kan masih 8 jauh sampai sekali ya. 10. Oke. Jadi Bu Latifah menginginkan tanggung jawab anak itu di kisaran angka 8 sampai 10. Gitu ya, Bu Iya, Pak. Latifah. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Latifah apa yang bisa Ibu Latifah lakukan dalam pembelajaran supaya tanggung jawab siswa itu meningkat seperti itu, Bu Latifah? Iya, mungkin yang perlu saya lakukan pertama saya harus memperbaiki pembelajaran di kelas dulu apa ya Pak. Pembelajaran di kelas saya perbaiki bagaimana anak nanti bisa merasa tanggung jawab atau mungkin merasa lebih bersemangat belajar di kelas terlebih dahulu. Itu pembelajaran di kelas perlu diperbaiki. Terus yang kedua, mungkin juga saya perlu sering komunikasi dengan orang tua atau melibatkan orang tua dalam membimbing atau mengawasi anak-anaknya belajar di rumah juga, Pak. Mungkin itu juga salah satu faktor yang menyebabkan anak kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan karena dukungan orang tua masih kurang, Pak. Itu Oke. ada. Jadi salah satunya ada pembelajaran di kelas anak kurang bersemangat, terus komunikasi dengan orang tua ingin ditingkatkan ya, Bu. Iya. Nah, ini terkait yang bisa Ibu lakukan di kelas supaya anak itu semangat
mengikuti pembelajaran menurut Ibu apa? Mungkin dari Bu Latifah contohnya apa, Bu? Iya, mungkin yang bisa saya lakukan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi tergantung dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua dengan ice breaking ya, biar ada ada selingan yang menyenangkan untuk anak. Kemudian ada permainan juga Pak, mungkin itu biar anak lebih semangat. Kalau anak semangat kan mungkin belajarnya lebih bertanggung jawab Pak, gitu. Oke, terkait metode pembelajaran Ibu Latifah, saya ingin menanyakan selama ini metode pembelajaran yang dilakukan Bu Latifah seperti apa Bu? Ya, nah itu setelah saya lihat ke belakang, ternyata saya lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang ceramah Pak, ceramah atau hanya diskusi, mengerjakan tugas, sudah itu. Yang sering saya lakukan hanya 2 itu Pak, belum bervariasi. Oke, berarti Bu Latifah hanya melakukan diskusi ceramah ya Bu ya. Jadi Iya. menurut Bu Latifah ada nggak sih metode pembelajaran yang bisa Ibu lakukan supaya anak menjadi semangat atau antusias dalam mengikuti pembelajaran? Sebenarnya banyak Pak, tinggal nanti saya mau atau tidaknya. Mungkin yang disesuaikan dengan anak-anak kelas 5 itu bisa metode PBL, ada discovery learning itu bisa diterapkan juga. Kemudian ada TEMS yang itu dengan permainan kartu Pak, itu bisa diterapkan menyesuaikan dengan materi yang saya ajarkan Pak. Mungkin lebih divariasikan ya Pak ya. Gitu. Oke, iya betul sekali. Saya juga sangat setuju dengan Bu Latifah. Kita bisa menggunakan metode PBL, discovery learning dan lainnya seperti itu ya Bu Latifah. Oke, saya juga ingin bertanya nih Bu Latifah, untuk terkait sumber belajar, Bu Latifah biasanya menggunakan sumber belajar apa ini Bu? Nah ya itu, jadi sumber belajar yang sering saya gunakan hanya dari buku bacaan Pak, buku yang ada di siswa. Jadi Bu Latifah selama ini hanya menggunakan sumber belajar dari buku materi ya Bu, atau buku belajar. Nah ini kira-kira menurut Bu Latifah ada tidak ya sumber belajar lain yang bisa untuk mendukung pembelajaran di kelas? Iya, sebenarnya banyak ya Pak ya. Mungkin kalau pembelajaran bisa dengan menggunakan sumber lingkungan sekitar, lingkungan sekolah atau lingkungan yang ada di desanya. Kemudian bisa menggunakan video sebagai sumber belajar, atau perpustakaan bisa lebih dimanfaatkan lagi ya Pak ya untuk sebagai sumber belajar itu Pak. Ya, betul sekali, saya juga setuju nih dengan Ibu Latifah bisa menggunakan sumber belajar dari lingkungan maupun dari perpustakaannya. Terus selanjutnya ini Bu terkait bahan ajar nih Bu, bahan ajar yang biasa Ibu gunakan itu seperti apa Bu Latifah? Iya, bahan ajar itu selain dari buku, seharusnya saya bisa membuat LKPD ya Pak ya untuk praktek anak, tapi saya jarang menggunakan LKPD, baru sekali 2 kali lah dalam setahun. Mungkin itu juga bisa lebih sering dimanfaatkan atau saya membuat sendiri untuk tugas-tugas anak biar lebih menarik Pak. Karena biasanya hanya dari buku yang ada di situ di kelas. Bisa menggunakan LKPD yang menarik ya Bu terkait bahan betul. ajarnya. Ya saya juga sangat setuju ini Bu terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya ini Bu, tadi kan juga Ibu menyampaikan bahwa akan melakukan komunikasi dengan orang tua ataupun wali murid ya seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu untuk melakukan kolaborasi nih dengan orang tua? Iya, yang pertama mungkin saya komunikasikan dulu dengan mengumpulkan wali murid di kelas, kemudian saya membicarakan hal-hal yang perlu kita diskusikan, dan saya minta persetujuan wali murid kalau saya nanti akan membuat jurnal seperti jurnal belajar anak yang nanti diisi oleh orang tua. Mungkin itu bisa digunakan ya Pak, biar antara orang tua, guru dan siswa itu ada komunikasi yang baik dan saling bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Betul, saya juga sangat setuju itu Bu. Bisa jadi antara orang tua, guru dan murid itu bisa berkolaborasi dan berkomunikasi, bisa menggunakan tadi yang jurnal tadi ya Bu ya. Oke. Baik Bu Latifah, kira-kira nih rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk tadi terkait
membuat siswa bersemangat di kelas seperti itu agar nantinya yang Ibu inginkan kan prestasi siswa itu akan meningkat seperti itu. Iya. Tadi yang pertama ya Pak ya, saya akan memperbaiki pembelajaran saya dengan menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian yang kedua dengan memperbanyak sumber belajar. Yang ketiga melibatkan orang tua juga dalam pembelajaran. Terus yang keempat mungkin setelah saya baru rencana saya minta izin ke kepala sekolah untuk antara ini dengan membuat jurnal belajar dengan orang tua. Itu Pak rencananya. Wah, sudah bagus sekali tuh Bu, rencana yang akan Ibu Latifah lakukan itu sudah bagus menurut saya Bu. Semoga bisa terlaksana ya Bu Latifah. Iya, amin. Terus kira-kira ada tidak ya yang bisa membantu Ibu nih untuk menyelesaikan atau merancang rencana Ibu ini? Kalau di sekolah saya ada Pak, nanti saya juga akan minta bantuan kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan wali murid Pak, dengan kepala sekolah, mungkin dengan teman guru yang lain, itu Pak. Nanti saya minta bantuan mereka. Oke, baik Bu. Berarti nanti minta bantuan kepala sekolah dan rekan guru seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, kira-kira waktunya kapan Bu ini Ibu akan melaksanakan rencana dan pelaksanaannya kira-kira kapan ini Bu? Iya, kalau merancang mungkin mulai dari saat ini ya Pak, di minggu awal tahun ajaran baru kebetulan kan belum masuk anak-anak. Nah, nanti pas sudah masuk anak-anak tinggal saya melaksanakan pembelajarannya yang sudah saya rencanakan itu Pak. Jadi mulai tahun ajaran baru ini. Oke, berarti ini secepatnya ya Bu ya akan dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu, terima kasih hari ini sangat luar biasa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Latifah dan ya kita ngobrolnya sudah cukup panjang lebar ya Bu ya. Iya, iya Pak. Semoga dengan obrolan kita hari ini Bu Latifah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, terima kasih Pak Huda atas obrolannya. Jadi saya lebih mendapatkan pencerahan Pak. Sudah ada gambaran mau ngapain saja. Jadi ya terima kasih lah atas obrolan hari ini. Sangat bermanfaat untuk saya. Semoga bisa konsisten melaksanakannya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Latifah. Oke Bu Latifah, untuk obrolan hari ini cukup ya. Oke, saya Iri, Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.